يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبناء الطلاب، في هذه المناسبة إن شاء الله سنواصل درسنا من جديد. سيدور حديثنا اليوم إن شاء الله حول كيفية الوحي، أي كيفية وحي الله تعالى، علما بأن الله سبحانه وتعالى أوحى وحيا إلى صنفين من عباده. الصنف الأول هو الملائكة، والصنف الثاني هو البشر، يعني هم رسله. وسوف نتحدث عن كل واحدة minhuma insyaallah. Jadi pada kesempatan ini kita akan bicara tentang tata cara wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan wahyunya kepada dua golongan manusia, golongan makhluk dari hambanya. Golongan pertama malaikat, golongan kedua adalah manusia. Nah, inilah yang kita akan bahas pada kesempatan ini insyaallah. أبنائي الطلبة، فنبدأ حديثنا بكيفية وحي الله إلى الملائكة. Kita insyaallah akan memulai pembicaraan kita tentang tata cara wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, ya. Walaqad waradatin nusus mutaqaribatal makna. Jadi ada banyak nas yang memiliki makna yang sama. Ala anna Allah Subhanahu wa taala yukallimul malaikah duna wasitatin bikalamin yafhamuna. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan malaikat, bicara kepada malaikat dengan bahasa yang dipahami oleh malaikat, jadi langsung, ya, tanpa ada perantara, ya. Jadi banyak dalilnya di dalam Al-Quran, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Wa id qala, ya, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa saya akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, di permukaan bumi. Ya, ini berarti, ya, memberikan informasi kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara dengan malaikat. Wa id qala, tanpa ada perantara di sini. Wa id qala. Kemudian ada juga isyarat Allah Subhanahu wa taala atau wahyunya kepada malaikat. Id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fatabbitul ladina amanu. Id yuhi rabbuka ilal malaikah, ketika Allah mewahyukan kepada malaikat, anni ma'akum, bahwa katakanlah kepada mereka yang berperang fisabilillah itu, anni ma'akum, saya bersama kalian, fasabbitul ladina amanu, maka kokohkanlah hati orang-orang beriman. Ini kemudian ada juga ayat tentang bahwa malaikat, ya, mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur, ya, alam ini. Fal muqassimati amra fal mudabbirati amra. Ya.
Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar para malaikat itu mengatur semua urusan juga memanagenya. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadhihi an-nusus tabayyana lana anna Allah Subhanahu wa ta'ala qad kallama al-malaikah wa awha ilaihim wahyan. Jadi jelas di sini Allah Subhanahu wa taala telah berbicara dengan malaikat dan memberikan kepada mereka wahyu, ya, menyampaikan kepada mereka wahyu. Ya. Dan tidak hanya dari Al-Quran, ya, ada dalil pendukung juga dari As-Sunnah, ya, seperti diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah Ta'ala an yuhi bil amri takallama bil wahyi." Ketika Allah ingin mewahyukan, maka dia bicara tentang wahyu. Akhadhatis samawatu minhu rajfatan aw qala ra'datan syadidah. Jadi langit bergetar hebat karena takut, ya, khaufan minallahi azza wa jalla, takut kepada Allah. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu wa kharru lillahi sujada. Ya, mereka pingsan dan tersungkur bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu awwalu man yarfa' ra'sahu Jibrilu. Jadi Jibril lah yang pertama kali tersadar dari pingsan itu, ya. Kemudian mengangkat kepalanya, ya. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Jibril sesuai dengan kehendaknya, ya. Tsumma yamurru Jibrilu 'alal malaika. Lalu Jibril melewati para malaikat yang ada. Kullama marra bis sama' sa'alahu malaikatuha. Jadi setiap malaikat Jibril melewati suatu suatu tingkatan langit, dan penduduk langit dan malaikat yang ada di sana bertanya kepada Jibril, apa kata madza qala rabbuna ya Jibril? Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan kita wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, ya, seperti firman Allah yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, qalal haq wa huwal aliyyul kabir. Itu jawaban, ya. Ya, jadi, ya, mereka juga menjawab dengan perkataan yang sama, ya. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitu amara Allah azza wa jalla, sehingga, ya, sampailah berakhir tugas malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu kepada orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis, ya, yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, berbicara kepada malaikat, dan malaikat mendengar pembicaraan itu, dan malaikat juga memahami apa yang Allah bicarakan, apa yang Allah wahyukan, dan berarti di sini kita dapat pahami bahwa tata cara wahyu Allah kepada malaikat itu, ya, Allah berbicara, malaikat mendengar, ya. Kaifiyatul wahyi wahyillah ilal malaika takallum minallah. Allah bicara, kemudian was-sama', ya, minal malaika. Malaikat mendengarnya. Abna'i thalaba, akan tetapi di sini ada al-ishkal, ada permasalahan. Laqad jaa fil Qur'an bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala qala, Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman bi anna al-Qur'an kutiba fil lauhil mahfuz, bahwasanya Al-Qur'an itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Haitsu qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bal huwa Qur'anun majid fi Lauhil Mahfuz. Ya, fi Lauhil Mahfuz. Bal huwa Qur'anun majid. Ya. Sungguhnya Al-Qur'an itu, ya, mulia, fi Lauhil Mahfuz, ya, ditulis di Lauhil Mahfuz, ya. Kemudian juga ada nas yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan, ya, di Baitul Izzah, di langit pertama, ya, Baitul Izzah di langit pertama, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an, ya, yang menjelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar.
bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar, ya, di Baitul Izzah, ya. Baitul Izzah itu terdapat di langit pertama, ya, pada malam Lailatul Qadar, ya, bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Nah, mana ini yang informasi yang benar? Apakah Al-Quran itu, ya, langsung disampaikan kepada, ya, wahyu itu disampaikan kepada malaikat, ya, malaikat mendengar, atau, ya, malaikat itu menghafal dari Lauhul Mahfuz, ya, atau langsung diturunkan, ya, ke langit dunia. Nah, oleh karenanya, ya, terjadi perbedaan pendapat para ulama, ya, menyikapi nas-nas yang ada ini, ya. Ada 3 pendapat. Hunaka salah satu ara' haula hadhil mas'alah. Ya, ada 3 pendapat tentang hal ini. Ar-ra'yul awwal qalu inna Jibril talqafuhu sama'an min Allah bi lafzihil makhsus. Ya, bahwa jadi malaikat, ya, menerima wahyu itu, ya, sama'an, ya, dengan mendengar, ya, min Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah berbicara, malaikat mendengarkan wahyu tersebut. Bilafzihil makhsus, dengan lafaz, ya, khusus. Alladhi yafhamuna, jadi yang dipahami oleh malaikat. Ya, ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, qalu inna Jibril hafidhahu min al-Lauhil Mahfuz. Jibril menghafal wahyu itu yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Jadi Jibril menghafal wahyu dari yang ada di yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, jadi ulqiya ila Jibril makna, ya, jadi hanya makna saja disampaikan kepada Jibril, walafzuhu, ya, min indihi au minar rasul, ya, adapun lafaznya itu bersumber dari malaikat itu sendiri atau dari rasul, ya. Pendapat kedua ini dan pendapat ketiga ini pendapat yang merupakan pendapat yang lemah. Kenapa? Yang ditulis di Lauhil Mahfuz itu bukan hanya Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran. Semua perkara, ya, dari zaman azali hingga akhir zaman nanti, itu semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Logikanya, apabila malaikat menghafal di Lauhil Mahfuz, maka akan tercampur yang disampaikan kepada Rasul itu apa-apa yang ditulis selain Al-Quran. Jadi, kenyataannya tidak seperti itu, ya. Dia disampaikan hanya Al-Quran, bukan semua perkara. Yang kedua, adapun pendapat ketiga yang menyatakan bahwa Jibril alaihi salam itu hanya disampaikan kepadanya maknanya saja, adapun lafaznya bersumber dari Jibril atau Nabi Muhammad SAW, ini sangatlah tidak relevan dengan definisi Al-Quran itu sendiri. Seperti yang pernah kita sampaikan, bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, ya, kalamullah, ya. Jadi diidafatkan kepada lafzul jalalah kalam itu, ya, untuk meniadakan kalam-kalam selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa malaikat, ya, jin, syaitan atau manusia. Ya. Ya, ini lebih dekat dengan definisi hadis qudsi. Ya. Ya, meskipun hadis qudsi itu, ya, lafaznya juga dari Allah. Ya. Atau hadis nabawi, ya, hadis nabawi, ya. Nah, kalau hadis qudsi kan Allah berfirman kepada malaikat, malaikat lalu menyampaikan. Nah, bisa jadi maknanya itu adalah dari Allah, sedangkan, ya, lafaznya dari malaikat, bisa jadi. Ya, itu maksudnya. Yang kedua, kalau dari Nabi, nah ini mungkin lebih dekat kepada definisi as-sunnah itu sendiri. Nah, maka yang benar adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yaitu pendapat pertama. Abnai Thalabah, kita lanjutkan, ya. Sekarang kita lanjutkan kepada kaifiyatu wahillah ila rusulih, ya. Ya, ada dua bentuk di sini,
hunaka suratan. Surah al-ula ya, wahyullah ila rusulihi bighairi wasitah, tanpa ada perantara. Wassurah at-thaniyah wahyullah ila rusulihi biwasitati Jibril. Ya. Kita bahas satu persatu, ya. Wahyullah ila rusulihi bighairi wasitah. Ya, di sini ada dua metode juga, ada dua kaifiat tata cara juga. Yang pertama, ar-ru'ya as-salihah fil manam. Ar-ru'ya as-salihah fil manam. Itu mimpi yang benar, ya. Didukung oleh hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Awalu ma budi'a bihi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah fin naum." Jadi awal wahyu itu, ya, datang kepada Rasulullah, ya, ar-ru'ya as-salihah fin naum, berupa mimpi yang benar, ya. Fa kana la yara ru'yan illa ja'at mitla falaqis subuh. Tidaklah beliau ini melihat, ya, di dalam tidur itu kecuali ya datang seperti sinar, ya, matahari ketika subuh, ya. Wa kana dzalika, ya, tahiyatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yunzal alaihi al-wahyu yaqzatan. Ini persiapan, ya. Ini merupakan persiapan agar Rasulullah siap, ya, diturunkan wahyu kepadanya diturunkan kepadanya wahyu dalam kondisi terbangun, ya. Ini kan, tetapi perlu diketahui bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan dalam keadaan Rasulullah tertidur, ya. Tidaklah Al-Quran diturunkan kecuali dalam kondisi Rasulullah dalam kondisi terbangun, ya, sadar, ya. Nah, meskipun ada yang mengatakan bahwasanya surat Al-Kautsar itu, ya, diturunkan pada saat Rasulullah SAW tertidur. Nah, alasannya seperti yang ada di materi yang Ustaz bagikan di berupa PDF itu, ya, atau di buku Antum Al-Qattan, ya. Terdengar suara seperti dengkuran orang tidur. Nah, akan tetapi dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa suara tersebut adalah suara yang keluar dari mulut Rasulullah SAW pada saat wahyu diturunkan. Karena wahyu itu pada saat diturunkan, Rasulullah SAW merasa sangat berat sekali, sehingga muncullah, ya, suara seperti dengkuran itu, ya. Jadi perlu antum ketahui bahwasanya pada saat wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah itu merasa sangat berat, ya. Pernah diriwayatkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW naik di atas unta, berada di atas unta, lalu pada saat itu turun wahyu. Apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba kaki unta tersebut terperosok ke dalam pasir akibat beratnya wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Riwayat lain juga, pernah Rasulullah SAW itu berada di atas tidur di atas paha salah seorang sahabat, ya, pada saat itu, ya. Sahabat itu subhanallah merasakan kok kepala Rasulullah sangat berat, tidak seperti biasanya gitu, ya. Kalau kondisi itu bertahan dalam waktu yang lama, bisa saja paha sahabat itu, kata sahabat, bisa jadi paha saya bisa patah, ya. Nah, di riwayat lain juga dinyatakan bahwa ketika wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, ya, kata Bunda Aisyah, ya, itu keringat keluar dari wajahnya sebesar biji jagung, katanya. Nah, inilah kondisi wahyu itu diturunkan. Nah, karena beratnya wahyu itu diturunkan, maka muncullah suara ini. Jadi bukan berarti Rasulullah menerima surat Al-Kautsar atau diturunkan, diwahyukan surat Al-Kautsar itu kepadanya dalam kondisi tertidur. Baik, kita lanjutkan.
ini ada sedikit informasi ya, bahwa ar-ru'ya as-shalihah laysat khassatan bir-rasuli ya. Jadi ru'ya shalihah itu tidak hanya khusus buat Rasul ya. Fahiya baqiyatun lil mu'minin. Sampai saat ini masih ada ya, terjadi juga pada kaum muslimin. Akan tetapi ya, bukan merupakan wahyu. Bukan merupakan wahyu. Ya, meskipun wahyu sudah terputus ya. Nah, ini bukan merupakan wahyu ya. Qala alaihi salatu wassalam inqata'al wahyu wa baqiyat ar-ru'yal mu'minin. Ya. Ini merupakan kabar gembira ya. Jadi inqata'al wahyu wa baqiyat al-mubasysyirat. Jadi wahyu terputus, akan tetapi kabar gembira melalui mimpi itu masih ada ya. Yang pertama dari ar-ru'ya as-shalihah fil manam, yang kedua ya, al-kalam al-ilahi min wara'i hijab biduni wasitatin yaqzutan. Ya, jadi kalam ilahi ya, yang disampaikan melalui hijab, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat ya oleh para rasul, tetapi para rasul dapat mendengar suara Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi terbangun, dalam kondisi sadar ya, tidak tertidur. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada Musa ya, ya, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ya. Jadi kemudian di ayat ini wa kallamallahu Musa taklima. Allah bicara kepada Musa. Kemudian ayat sebelumnya dinyatakan bahwa ya, ketika Musa ya sampai di tempat yang suci ya, Allah ya berbicara kepadanya. Lalu Nabi Musa ya meminta agar Allah memperlihatkan diri ya. Di lanjutan ayatnya ya, kalau engkau ingin melihat diriku maka lihatlah kepada gunung. Lalu gunung itu tiba-tiba ya runtuh, mencair begitu ya. Ya, sehingga Musa tersungkur jatuh pingsan. Ya. Ya, begitu ya. Ini Musa mendengarkan ya suara Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ya tidak melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bicara ya, juga ya, sallallahu alaihi wasallam ya, Lailatul Isra ya, wal Mi'raj ya, tanpa ada perantara ya. Berikutnya adalah tata cara wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dengan perantara. Perantaranya adalah malaikat. Ya. Ya, ada dua kondisi di sini. Kondisi pertama adalah ini kondisi paling berat yang dialami oleh Rasulullah SAW ya, yaitu manakala ya malaikat Jibril itu datang menemui Rasulullah dalam wujudnya yang asli. Manakala datang dalam wujud yang asli, maka didahului ya dengan salatil jaros, bunyi lonceng ya, yang sangat keras, wasautul qawi, ya, suara yang keras ya. Jadi ada dua kemungkinan ya, ya, bahwa suara yang keras itu adalah suara kepakan malaikat ya, bisa jadi kepakan sayap malaikat,
atau suara malaikat ketika wahyu pertama kali disampaikan kepada Rasulullah. Ya, itu yang didengar oleh Rasulullah. Nah, otomatis ya dalam kondisi ini ya itu membuat seluruh panca indera Rasulullah SAW tertuju kepada ya apa yang akan disampaikan itu ya kepada pembawa wahyu itu utusan Allah yaitu Jibril. Ya, tentunya kondisi yang seperti ini ya berat ya. Kondisi yang sangat berat ya, apalagi ditambah dengan menyaksikan wujud ya malaikat Jibril yang asli ya, yang tentunya berbeda dengan wujud kita. Nah, ini kondisi yang paling berat, kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua ya, malaikat Jibril itu ya, menyamar ya, berubah wujudnya menjadi wujud manusia. Otomatis kalau manusia ketemu manusia ya akan lebih ringan ya, seperti halnya kita ketemu dengan ya teman kita misalnya kan. Nah, ini membuat kondisi psikologis kita juga tidak terganggu ya, karena kita bertemu dengan sesama jenis begitu ya. Jadi dua metode ini terdapat dalam sebuah hadis ya, suatu ketika ya diriwayatkan dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Haris bin Hisham itu ya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana wahyu itu diturunkan kepada engkau? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, ahyanan ya'tini ya misla salsalatil jaras ya, jadi kadang-kadang wahyu itu datang seperti salsalatil jaras, suara lonceng. Wa huwa ashaddu alayya, ini sangat berat bagi saya. Fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu. Fayafsimu anni, membuat saya menjadi sangat berat gitu ya. Ya, wa qad wa'aitu anhu. Tapi saya sadar dan memahami apa yang disampaikan. Maqala ya. Wa ahyanan yatamathalu li al-malaku rajulan. Kadang-kadang ya, malaikat itu berubah wujud menjadi seorang laki-laki. Fa yukallimuni fa au'a ma yaqul ya. Fa'i ma yaqul. Lalu malaikat berbicara kepada saya, menyampaikan wahyu. Fa'i, saya paham ya, ma yaqul, apa yang disampaikan. Nah, demikianlah ya materi kita tentang kaifiyatul wahyi ya. Kita ulang, kaifiyatul wahyi ila rasul itu dibagi dua ya. Bi ghairi wasithah ada dua ya. Ar-ru'ya as-salihah fil manam. Yang kedua adalah al-kalam al-ilahi min wara'i hijabin yaqzah, dalam kondisi terbangun. Nah, ini metode yang pertama. Kemudian ini biwasitah otomatis wasitah perantara malaikat Jibril. Ada dua, Jibril datang menyampaikan wahyu ya dalam bentuk dan wujudnya yang asli, dan ini merupakan tata cara penyampaian Al-Qur'an. Ini penting ya. Yang kedua adalah ayatamassala rajulan, malaikat Jibril berubah menjadi seorang laki-laki. Ingat, ini bukan Al-Qur'an ya, karena ini adalah tata cara penyampaian. Ini adalah tata cara penyampaian wahyu, bentuknya hadis qudsi atau hadis biasa ya. Kalau Al-Qur'an itu dalam wujudnya yang asli ya, dan kondisi Rasulullah SAW ya terbangun. Demikian saja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.